Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Stefania Melia dengan NIM 20 2008 167 akan mempresentasikan tentang marketing miopia. Kata Theodore Levitt pada tahun 1960, marketing miopia adalah ketika perusahaan itu terlalu fokus memproduksi produk dan jasa ketimbang melihat big picture dari apa yang masyarakat inginkan. Marketing miopia adalah situasi ketika sebuah perusahaan itu memiliki pendekatan pemasaran yang berpikiran sempit dan berfokus hanya pada satu aspek dari banyak kemungkinan atribut pemasaran. Misalnya, merek yang berfokus pada pengembangan produk berkualitas tinggi untuk basis pelanggan yang mengabaikan kualitas dan hanya berfokus pada harga adalah contoh klasiknya dari marketing miopia ini. Theodore Levitt juga mengemukakan tidak ada yang namanya pertumbuhan industri. Apa yang kita miliki adalah peluang pertumbuhan. Kapan marketing miopia menyerang? Miopia pemasaran muncul ketika tujuan pemasaran jangka pendek itu lebih dipentingkan daripada tujuan jangka panjang. Beberapa contohnya, yang pertama itu lebih fokus pada penjualan daripada membangun hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, memprediksi pertumbuhan tanpa melakukan penelitian yang tepat. Yang ketiga, produksi massal tanpa mengetahui permintaan. Yang keempat, mementingkan hanya satu aspek dari atribut pemasaran tanpa berfokus pada apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Yang terakhir, tidak berubah dengan lingkungan konsumen yang dinamis. Siklus penipuan diri. Bisnis yang tidak menilai kemampuan mereka sendiri, pesaing, kebutuhan pelanggan, dan tren yang berubah selalu cenderung terjebak dalam menipu diri sendiri atau self-deceiving cycle. Kondisi yang menyebabkan siklus menipu diri itu yang pertama adalah keyakinan bahwa pertumbuhan bisnis dijamin oleh pertumbuhan populasi. Terus yang kedua ada keyakinan bahwa tidak ada pengganti kompetitif untuk produk perusahaan. Pasokan menciptakan permintaannya sendiri karena produksi massal. Menaksir terlalu tinggi kualitas produk tanpa melakukan penelitian ilmiah. Step child treatment. Bisnis sering memperlakukan produk mereka sebagai anak mereka sendiri dan kebutuhan pelanggan sebagai anak tiri atau stepchild treatment. Hal ini mengakibatkan pemilik bisnis menghabiskan sebagian besar sumber daya untuk mengembangkan produk mereka dan sumber daya yang tersisa atau kurang atau tidak sama sekali untuk melakukan penelitian dan pemasaran. Ini juga jadi bumerang bagi bisnis karena anak tiri itu selalu berubah menjadi Cinderella dalam cerita tersebut. Ini beberapa contoh marketing miopia. Berikut ini ada beberapa perusahaan yang menderita atau menderita miopia pemasaran. Yang pertama, Kodak kehilangan sebagian besar bagiannya dari kamera Sony ketika kamera digital meledak dan Kodak tidak merencanakannya. Nokia kehilangan pangsa pasar ke Android dan iOS. Yahoo senilai $100 miliar pada tahun 2000 kalah dari Google dan dibeli oleh Verizon dengan harga sekitar $5 miliar pada tahun 2016. Ini adalah cara menghindari marketing miopia. Cara yang paling sederhana untuk menghindari marketing miopia pemasaran adalah dengan berfokus pada apa yang sebenarnya diinginkan pasar. Ada lebih dari beberapa hal yang mungkin bisa membantu. Yang pertama itu memiliki visi yang jelas. Bagaimana produk atau layanan ini dapat membuat perbedaan sekarang di masa depan. Yang kedua adalah tempatkan pelanggan sebelum produk. Perusahaan berorientasi pelanggan atau pasar
menggambarkan masalah yang dipecahkan produk mereka, bukan fitur yang mereka miliki. Lakukan pemasaran dulu. Orang-orang sepanjang sejarah telah menemukan cara yang membuat suatu produk, kemudian mencari cara untuk menjualnya nanti. Contohnya itu merek Wok Doyok. Perusahaan yang lebih sukses menentukan apa yang diinginkan orang sebelumnya, kemudian memproduksinya. Melakukan kompetisi. Merek yang bersaing mewakili beberapa keahlian paling relevan dalam suatu industri yang menjadikan ancaman dan sumber daya. Belajar dari kegagalan dan kesuksesan mereka sambil kerja untuk tetap selangkah lebih maju. Diversifikasi produk atau layanan Anda. Jangan hanya memenuhi satu kebutuhan, tetapi temukan cara untuk menangani keinginan pelanggan terkait, dan penawaran Anda akan menjadi lebih lengkap. Jangan hentikan pemasaran. Orang-orang sepanjang sejarah telah menemukan cara untuk membuat suatu produk, kemudian mencari cara untuk menjual nanti. Terus penting juga untuk melanjutkan riset pasar bahkan setelah peluncuran produk. Cari tahu apa yang disukai, tidak disukai, dan ingin dilihat orang di iterasi berikutnya. Yang terakhir adalah tempatkan pelanggan sebelum produk. Perusahaan berorientasi pelanggan atau pasar menggambarkan masalah yang dipecahkan produk mereka, bukan fitur yang mereka miliki. Ini kemungkinan beberapa marketing miopia di masa depan. Yang pertama itu ada dry cleaners, yaitu jenis serat dan bahan kimia baru akan mengurangi permintaan akan dry cleaners. Toko konvensional adalah pergeseran ke gaya hidup digital akan membuat toko konvensional menghilang. Jadi kesimpulannya itu adalah akar penyebab marketing miopia adalah bahwa perusahaan yakin bahwa mereka berada dalam industri yang sedang berkembang atau bahwa produk mereka secara inheren diinginkan. Tidak ada bisnis yang hanya ditakdirkan untuk berkembang. Merek harus terus-menerus mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk sukses dengan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan mereka, atau jika tidak ada merek akan tenggelam dan berujung pada kegagalan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.